Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman, ini part kedua atau video bagian kedua dari Aksara diganti pot, teman-teman. Terkait tadi yang pertama, part pertama itu tentang cara menumbuhkan tunas di anggrek bulan. Ini yang kedua, itu Mbak Uut selaku owner dari ganti pot akan berbagi tips cara untuk menyelamatkan atau membangkitkan anggrek bulan yang sudah kritis atau hampir wassalam. Jadi nanti kepada ibu-ibu, tante-tante, pemirsa penonton di Aksara video ini bisa mengikuti atau menonton sampai akhir, karena mending merawat nanti sesuai dari cara Mbak Uut selaku owner ganti pot daripada nanti membeli baru anggrek yang lain, teman-teman. Nah, kali ini Mbak Uut akan langsung mempraktekkan cara memberikan contoh seperti apa anggrek bulan yang ciri-ciri anggrek bulan yang kritis. Jadi dari pengenalan awal itu nanti teman-teman bisa mengidentifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru penanganannya yang paling mudah, teman-teman. Nah, ya, selamat pagi Mbak Uut. Selamat pagi. Ya, sekarang ini teman-teman ingin mendengarkan langsung dari pengalaman Mbak Uut. Jadi ini pertama saya ingin menanyakan ciri-cirinya terlebih dahulu Mbak Uut. Untuk tanaman anggrek yang kritis itu bisa dikenali dari beberapa ciri. Baru setelah itu nanti penanganan yang telah dijalankan oleh Mbak Uut sendiri. Ya, monggo Mbak Uut. Oke, ya teman-teman, berawal dari beberapa cerita customer yang menyampaikan bahwa anggrek bulannya tidak bertahan lama setelah berbunga. Jadi kita jangan terburu-buru untuk membuang atau anggrek bulanku mati. Tapi kita lihat dulu ciri-cirinya. Ini anggrek bulan yang sekarat, terlihat dari daunnya yang keriput. Ini bisa dikatakan mungkin dehidrasi. Dehidrasi karena mungkin kurang air, saya tidak menyiram dengan rutin. Terlihat dari mosnya kering. Kemudian akar, kita buka saja. Nah, akarnya di sini akarnya tidak sehat karena ternyata busuk, akarnya kopong. Padahal harusnya akar yang sehat itu ada isinya seperti ini. Nah, caranya adalah kita gunting saja. Kita gunting akar-akar yang sudah layu begini sampai habis, tidak masalah. Kemudian setelah kita gunting habis, kita cuci dengan air sampai bersih. Kemudian kita berikan obat fungisida. Nah, sebentar Mbak Uut, saya putus dulu Mbak Uut. Pemberian fungisida itu langsung dari tadi dicuci atau nunggu diangin-anginkan sampai kondisi tertentu Mbak Uut? Jadi setelah dicuci, kemudian dibedaki. Saya istilahnya dibedaki. Jadi langsung saja dibedaki. Pure gitu ya? Dibedaki. Kemudian kita angin-anginkan selama 1 malam. Setelah 1 malam, kemudian kita repotting. Kita kalau tadinya kan di soft pot. Nah, sekarang kita ganti di pot atau mau ditempel di kayu, monggo. Kalau ini berarti repotting itu selain ganti pot, itu medianya juga ganti kan Mbak? Ya, medianya ganti karena kan artinya ini sudah terkena entah itu jamur atau yang lain. Benar, betul. Karena juga sudah terkontaminasi mungkin jamur atau stresnya dia. Jadi medianya kita ganti, termasuk juga potnya kita ganti. Ini yang baru saja saya repotting. Daunnya masih terlihat keriput, tapi di sini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Akarnya sudah nampak mulai tumbuh, daunnya juga sudah mulai tegak. Begitu. Nah, ini Mbak Uut, ini kan contoh yang akarnya sudah mulai tegak Mbak Uut. Ya. Nah, semisal saya sebagai pemula penikmat anggrek, itu biasanya kan saya nggak sabaran, ingin cepet-cepet, kok ini daunnya nggak seger, masih layu, kemudian kok akarnya kok cuman segini, baru berapa setengah senti atau 1 senti gitu kan. Nah, informasi dari pengalaman Mbak Uut ini dibutuhkan waktu berapa lama Mbak Uut? Dari mulai
pemotongan akar kemudian repotting kembali bisa 2 minggu sampai 1 bulan dia akan tumbuh akar baru. Ini contoh yang sudah 1 bulan lebih, akarnya sudah gondrong, sudah sehat. Ini 1 bulan sudah Ya, bagus banget ya Mbak ini ya. ya akarnya sudah mulai sehat, sudah sampai kemana-mana. Berarti ini ceritanya yang berubah itu akar dulu kan? Ya, Setelah akar nanti akar baru. daunnya dia akan sehat. Ini sudah sehat. Meskipun yang bawah masih agak sedikit keriput, Ya. kemudian sudah muncul daun baru. Mm, ya, ini Nah, sekarang semoga daun saja nanti setelah anggrek bulan ini sudah pulih, sudah sehat, tanamannya plannya sudah baik lagi. Mudah-mudahan nanti segera akan muncul tunas bunga. Meskipun tidak butuh dalam waktu yang dekat, butuh waktu yang lama, tapi yang terpenting adalah plannya, tanamannya subur dan sehat dulu. Nah, semisal dengan kondisi bunga yang daun yang lama seperti ini yang bawah ini kita potong di pangkal daun, itu nanti apakah justru membusuk, artinya lebih parah atau malah membaik, Mbak Ut? Dari pengalaman Mbak Ut seperti apa, Mbak Ut? Pengalaman saya justru lebih membaik. Jadi kalau ada teman-teman yang daunnya itu kuning atau layu seperti ini, gunting saja di sini. Begitu. Nah, atau lonyot apa ya namanya? Leseh. Nah, lonyot begitu kena terlalu panas atau kena jamur begitu langsung saja digunting karena itu nanti akan menular ke daun yang lain. Begitu. Tadi saya seperti ini. Contoh daun anggrek bulan yang lonyot digunting saja supaya tidak menular ke daun yang lain. Untuk tadi yang ditabur seperti bedak tadi, jenis apa Mbak Ut? Jenis Yang ditabur itu kayak kalau yang di pasaran itu seperti apakah sama yang biasa saya pakai di budidaya di kebun itu seperti antra tetet col itu ya? Ya, itu juga bisa. Yang jelas di toko-toko pertanian banyak obat fungisida begitu. Oh ya. Banyak macamnya. Resikonya jika tidak dikasih fungisida itu nanti gimana Mbak? Riskan jamur atau seperti apa? Riskan jamur, kemudian kalau sudah ada jamur, akarnya cepat membusuk. Nah, kalau akar membusuk, otomatis tanaman tidak akan tumbuh subur. Begitu. Walaupun daunnya terlihat subur, tapi karena akar itu kan adalah pokok dari sebuah tanaman ya. Jadi kalau akarnya kena jamur, busuk ya sudah. Tidak bisa diselamatkan. Jadi tadi kalau kita bicara waktu Mbak Ut, dari proses kita bongkar, kita potong akar, lalu pindah ke proses seperti ini, mulai muncul akar baru, itu kira-kira tadi berapa lama Mbak Ut? 2 minggu sampai 1 bulan. Oke, kemudian dari posisi kondisi misalkan seperti ini, terus kemudian berubah menjadi akar gondrong seperti ini dan ini bakoh kuat, ya. Apalagi muncul daun baru, itu berapa lama Mbak? Kalau yang 1 sampai 3 bulan, 1 bulan 2 bulan sudah muncul daun baru. Tapi kalau bunga itu lama, 6 sampai 1 tahun lah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini jadi perhatian khususnya penghobi anggrek bulan yang pemula, bahwasanya memang yang diutamakan itu dari kesehatan tanamannya sendiri. Yang penting awalnya yang akan sudah kritis seperti ini, itu sebelum dibuang ke bak sampah masih bisa diselamatkan teman-teman dengan cara seperti tadi penjelasan dari Mbak Uut. Ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau menggunakan obat hormon, saya sarankan untuk tetap bersabar. Jangan sekali oles atau sekali tetes kok tidak berbunga. Tetap harus dilaksanakan rutin dan dengan sabar, dan tolong jangan terlalu terburu-buru karena anggrek itu juga bisa stres. Habis berbunga, kemudian langsung tetesi lagi, berbunga lagi. Dia mungkin akan berbunga, tetapi tanaman itu akan stres. Ya, sama halnya dengan manusia lah. Disuruh bekerja, terus kan juga lama-lama capek dan stres. Begitu saja sih saran saya. Nah, ini video ini kami kemas dalam singkat, padat, jelas. Dan mungkin ini tips kedua yang diberikan oleh Mbak Ut selaku owner Ganti Pot. Dan
kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya Mbak Ut ya. Siap. Semoga ganti pot laris selalu, berkah. Amin. Dan kami doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat Ya, selalu. amin. Terima Sehat kasih. selalu. Dah, Sukses. sehat.